Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Surahman dengan NIM 22900349549, Prodi Pendidikan Kimia PPG di Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat penguji UKIN, di sini sudah saya lampirkan formulir pendaftaran uji kompetensi PPG dalam jabatan 2022. Kemudian di sebelah kiri saya ini saya lampirkan surat keterangan bebas studi. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja PPG Darjab 2022 yang akan dilaksanakan di sekolah tempat saya mengajar, yakni di MA Zainul Hasan 1 Genggong, dengan materi kesetimbangan kimia, submateri konsep kesetimbangan dengan model pembelajaran discovery learning. Lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Silahkan ketua kelas. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, Laura ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wal tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kalamillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya absen terlebih dahulu. Kira-kira siapa saja yang tidak masuk untuk hari ini? Ilhamia. Kenapa? Ilhamia. Kemudian siapa lagi? Cahayu. Ya, sakit semua ya? Kita doakan semoga Cahayu dan Ilhamia diberikan kesembuhan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya. Tentang konsep kesetimbangan. Sebelumnya kemarin sudah kita pelajari tentang apa? Laju? Iya. Kemarin sudah belajar tentang laju reaksi. Materi apa saja yang dipelajari di laju reaksi kemarin? Ya. Ya, ada order reaksi. Kemudian dipelajari apa saja? Ada laju reaksi yang cepat, ada reaksi yang lambat. Kira-kira tahu enggak contohnya apa saja reaksi yang cepat? Silakan angkat tangan. Itu pembakaran ya, pembakaran. Kemudian ada laju yang lambat. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah reaksi itu dapat balik? Contoh misalkan pembakaran, apakah dapat balik? Kemudian laju ada laju juga yang itu terjadi bolak-balik ya. Nah, untuk itu nanti akan dipelajari di materi ini. Jadi materi konsep kesetimbangan. Ya. Selanjutnya apa itu? Gambar apa? Gambar goa. Pernah ke goa enggak? Di mana? Gua Maharani ya. Pernah melihat itu runcing-runcingnya ya? Pernah. Ada yang runcing ke atas, ada yang runcing ke bawah. Itu namanya apa? Stalaktit dan stalagmit. Nah, jadi kenapa kok muncul seperti itu? Ya karena ada reaksi di situ ya. Karena ada reaksi karbon dioksida, kemudian bereaksi dengan CaCO3 ya, kapur, kemudian akan menghasilkan Ca2+ dan 2HCO3- itu. Jadi terbentuk stalaktit, kemudian tetes demi tetes, kemudian jatuh ke bawah, kemudian menjadi stalagmit gitu ya. Jadi terus menerus seperti itu. Reaksinya tidak bisa kita amati ya, karena bersifat mikroskopis ya. Gitu. Jadi itu contoh dari
yang kita pelajari hari ini, yakni reaksi kesetimbangan. Gitu. Selanjutnya, kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai untuk belajar konsep kesetimbangan. Yang pertama adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian 4.8 menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Kemudian secara rinci ini ada tujuan pembelajarannya. Ya, tujuannya adalah yang pertama membedakan reaksi reversible dan irreversible. Nanti kalian akan pelajari di lebih jelasnya nanti di kegiatan inti ya. Kemudian yang kedua mendeskripsikan pengertian kesetimbangan dinamis dalam reaksi kimia. Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran diskusi nantinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nanti teknik penilaiannya adalah pertama ya, yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, penilaian hasil diskusi. Nanti kalian harus aktif ya, harus saling tanggung jawab, saling bekerja sama tiap kelompok. Itu nanti penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian presentasi. Yang ketiga adalah penilaian hasil post test ya, atau tes evaluasi nanti di akhir. Gitu. Ya, jadi yang akan kita pelajari nantinya tahap-tahapnya adalah yang pertama nanti saya akan berikan stimulus berupa gambar dan video untuk merangsang kalian memasuki masalah yang akan kalian angkat nanti. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah, yang ketiga adalah mengumpulkan data, selanjutnya yang keempat adalah mengolah data, yang kelima verifikasi data nanti presentasi, selanjutnya itu nanti kemudian menyimpulkan. Yang terakhir adalah penutup. Begitu ya. Itu rangkaian yang akan kita lakukan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Kira-kira jelas? Jelas ya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan awal kalian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau di akhir ada post test, untuk hari ini sekarang saya lakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal. Ya. Sudah siap ya? Nih, soal pretestnya. Silakan kalian isi nama dan kelasnya. Kalau ada soal yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Ya. Sudah? Alhamdulillah. Ya, silakan dikumpulkan yang belakang. Ya. Sudah. Dari belakang. Bisa kira-kira? Bisa. Selanjutnya ya, kita bagi kelompok terlebih dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi pertemuan sebelumnya. Ya, sudah di posisinya masing-masing ini ya. Nah, tinggal dibalik saja nanti. Silakan saya bagi menjadi 4 kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Mulai dari sekarang ya. Nah, silakan. Ya. Ini. Silakan. Kelompok 1, terus ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Sini kelompok 3, terus kelompok 4. Sudah lengkap, tidak ada yang kurang ya. Saya bagi untuk lembar kerja peserta didik, namanya LKPD ya. Nanti kalian tulis nama kelompoknya di sini. Ini kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Selanjutnya ini memasuki kegiatan inti pembelajaran, yakni yang pertama adalah fase 1. Ya, silakan bisa dilihat dulu. Yang ini toleh enggak apa-apa, menoleh. Fase 1 saya berikan ini stimulus ya. Yang pertama, gambar apa itu? Kayu dibakar. Jadi apa? Arang. Jadi arang. Ya. Sudah pernah mencoba kan ya? Kayu dibakar jadi arang. Kemudian kira-kira bisa balik nggak? Tidak. Ya, nanti kalian kembangkan ya. Ini saya cuma menanyakan saja. Kemudian yang gambar kedua itu tertulis
kristal tembaga 2 sulfat pentahidrat warna biru. Kemudian yang putih itu kristal anhidrat yang warna putih. Kemudian ditetesi air. Ya, ditetesi air kemudian menjadi warna biru lagi ya. Lebih jelasnya saya tampilkan di sini video percobaan itu. Saya singkat-singkat saja. 9 and 10 students paid with 5 over the month becomes 25. Ini ya, bahannya. Ini ya, tembaga 2 sulfat tadi ya. Tembaga 2 sulfat pentahidrat tadi, warna biru. Some water in petri dish. Ya, itu ada airnya. Kemudian diambil dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan. Itu. Dipanaskan setelah beberapa menit, kemudian berubah menjadi berubah menjadi putih ya. Coba. Oh iya, keputihan ya itu. Agak putih. Benar. Ada gasnya juga kan ya. Nah, itu. Warna agak putih. Nah, kemudian yang tadi warna putih itu selanjutnya ditambahi ya, dipindahkan dulu ke cawan itu ya. Kemudian ditetesi air. Nah, jadi warna apa? Biru lagi. Ya. Cukup. Nah, jadi warna biru lagi. Kira-kira dari itu kalian tuliskan nanti. Kira-kira sudah muncul pertanyaan enggak? Dari gambar 1 dan gambar 2 tadi ya. Bisa dikaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi. Kalian tuliskan di LKPD apa saja masalahnya yang muncul dari gambar 1 maupun gambar 2 tadi ya. Silakan dituliskan. Kemudian sebelumnya amati dulu ini, ada beberapa reaksi. Ada 6 reaksi kimia ya. Ada 6 reaksi, di situ ada perbedaan ya. Kira-kira apanya yang beda di situ? Coba perhatikan. Antara reaksi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Apanya yang beda? Apanya? Wujudnya. Terus apa lagi? Apanya lagi yang beda? Mbak perhatikan baik-baik. Ada apanya? Panah. Oh, panah. Ya. Ini panahnya ke kanan dan ke kiri. Ini panahnya satu lah. Dari situ kan pasti muncul pertanyaannya. Nah, nanti bisa dituliskan di LKPD-nya. Ya. Silakan kalian lanjutkan di lembar kerjanya itu. Untuk selanjutnya adalah merumuskan masalah dari stimulus yang sudah saya berikan barusan. Silakan kalian tulis. Saya beri waktu 5 menit. Ya. Silakan dituliskan pertanyaannya. Dari gambar 1 kira-kira apa rumusan masalah yang ingin kalian angkat? Dari gambar 2 maupun dari reaksi tadi. Nah, tuliskan aja. Untuk yang pertama, silakan disampaikan masalahnya. Apa yang membedakan antara reaksi gambar 1 dengan gambar 2? Nah, apa yang membedakan reaksi pada gambar 1 maupun gambar 2? Ya, boleh ya. Jadi nanti kalian buktikan di pencarian informasi nanti, mengumpulkan data tadi nanti ya. Nah, kalau tadi gambar 1 bagaimana? Kayu dibakar
tidak bisa balik katanya. Sedangkan yang kedua bagaimana tadi? Ya, bisa nanti dicari ya, sesuaikan sama materi di bahan ajar nanti. Selanjutnya, nah ini fase yang ketiga adalah mengumpulkan data. Nah, dari masalah yang kalian tulis itu nanti kalian jabarkan, kalian tuliskan di soal yang sudah ada di LKPD itu kira-kira sesuai tidak dengan yang sudah kalian pelajari sebentar lagi ya di bahan ajar itu. Cari informasinya untuk menjawab apa tadi? Untuk menjawab dari rumusan masalah. Ini saya bagi. Terus 3, 4, terus 1 bahan ajarnya. Jadi pada fase ini kalian diminta untuk mencari informasi dari bahan ajar terkait reaksi kesetimbangan dinamis dan melengkapi tabel reaksi di situ, termasuk homogen ataupun heterogen, termasuk irreversible atau reversible. Apa itu reversible? Silahkan kalian cari informasinya di bahan ajar. Ini sudah masuk penilaian ya. Silakan kalian aktif diskusi kerjasama. Untuk yang tabel itu tinggal centang aja ya. Kan ada perintahnya itu. Centang yang merupakan homogen maupun heterogen, centang aja. Ada kesulitan? Sementara bisa ya. Bisa diatasi. Cukup? Ya? Sudah, selanjutnya memasuki fase keempat, mengolah data ya. Perintahnya apa? Itu mengolah data dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD berdasarkan pengumpulan data. Kalian tadi kan sudah mengumpulkan data, kemudian kembangkan di situ. Pastinya ada hubungan ya, ada hubungannya dengan pengumpulan data tadi. Ya. Cari sumbernya di bahan ajar. Yuk, bagi tugas, ada yang nulis, ada yang mencari, ada yang menganalisis. Yap. Sambil disiapkan ya. Nah, sebentar lagi memasuki langkah atau fase yang selanjutnya, yakni verifikasi data. Sambil disiapkan nanti dalam presentasi sebentar lagi presentasi semua ya, maju semua. Ada yang membuka, ada bagi tugas lah ya. Ada yang menulis, mungkin nanti kalau bisa dibutuhkan menulis, ada yang menjelaskan. Bisa dipahami enggak? Bisa ya, semuanya maju. Kemudian untuk reaksinya tadi kan di tabel itu ada berapa di pengumpulan data? Ada 6 ya. Nah, itu dibagi saja. Misalkan untuk kelompok 1 itu reaksi yang pertama ya. Ya nanti di ini aja, sesuai dengan apa yang kalian tanyakan tadi.
Misalkan kalian tanya tadi tentang apa, jawabannya jelaskan. Selanjutnya ya, memasuki fase yang kelima. Ini tahap pembelajarannya, yakni verifikasi data dengan cara presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi maksudnya verifikasi data, yang pertama presentasi, yang kedua adalah bagaimana? Jadi kelompok yang lain nanti memverifikasi apakah jawaban dari kelompok yang presentasi itu sudah sesuai. Kalau tidak sesuai bagaimana? Bisa ditanggapi, menambahkan atau merevisi, ataupun nanti bisa ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep kesetimbangan. Apakah yang akan terjadi saat air dibakar? Apakah akan kembali ke bentuk semula? Berikan pendapatmu. Layu tidak dapat kembali ke semula karena termasuk reaksi irreversibel atau reaksi searah. Tidak dapat kembali. Apa perbedaan yang terjadi pada reaksi pemanasan tembaga 2 cepat dan terdekat dan reaksi air yang diteteskan kembali ke kristal antihidrat berdasarkan layanan video? Saat sebelum dipanaskan, tembaga 2 sempat berwarna biru. Ketika dipanaskan menjadi warna putih. Dan ketika diteteskan, air berubah berbentuk semula. Reaksi ini disebut reaksi reversibel, dapat kembali ke semula. Nah, di sini ada reaksi kimia. Reaksi ini termasuk reaksi reversibel karena mempunyai 2 anak panah. Habis itu ini termasuk kesetimbangan homogen karena hanya ada 1 zat saja di dalam dalam reaksi dikatakan setimbang itu jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Di mana cara menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen? Kita lihat saja dari wujud zatnya. Jika homogen hanya memiliki 1 wujud zat. Kalau sebaliknya jika heterogen memiliki lebih dari 1 wujud zat. Ya ini nih. Ya kan nomor 2 Silakan. kan itu pertanyaannya kan apa saja syarat reaksi dikatakan seimbang. Jawabannya kan jika laju reaksi ke kiri dan ke kanan itu sama besar. Mungkinkah ada hubungan sama laju reaksi dengan kesetimbangan kimia? Ya, pertanyaannya mungkinkah Ada itu hubungan antara laju reaksi dan kesetimbangan kimia. hubungan antara laju reaksi dan kesetimbangan kimia katanya? Ada. Silakan. Hubungannya apa katanya? Antara laju dengan Ya, silakan bisa langsung dijawab. Kelompok 4 mungkin mau menjawab? Ya, silakan. Tidak apa-apa, tidak harus kelompok yang presentasi. Saling melengkapi. Ayo. Ya, Ivina. Ayo. Silakan. Jadi, Ya ada kaitannya. Ada Karena kaitan. kesetimbangan kimia itu ya bisa seimbang kalau karena laju reaksi kiri sama itu kanan sama itu sama besar besar. gitu. Jadi ada hubungannya antara kesetimbangan sama laju reaksi gitu. iya. Jadi setiap reaksi itu pasti punya laju. Namanya bereaksi. Pasti punya laju, punya kecepatan kan ya? Kecepatan reaksinya kan gitu. Berarti ke kanan itu punya laju, kemudian kalau ke kiri juga punya laju. Dikatakan setimbang kalau lajunya sama ke kanan maupun ke kiri. Begitu ya? Bisa diterima mungkin? Bisa dipahami semuanya? Ya.
Cukup ya untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan dijelaskan, dipresentasikan. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang akan terjadi saat kayu dibakar? Apakah akan kembali bentuk semula? Berikan pendapatmu. Kayu yang dibakar akan menjadi abu dan tidak akan dibalik karena merupakan reaksi irreversible. Terus, apa perbedaan yang terjadi pada reaksi pemanasan lembaga gas sulfat pentahidrat dan reaksi air yang diteteskan kembali ke kristal anhidrat berdasarkan tayangan video? Perbedaannya saat lembaga gas sulfat pentahidrat dipanaskan, yang semula biru menjadi putih, lalu direaksikan dengan air H2O menjadi biru lagi, merupakan reaksi reversible. Ini. Dari reaksi ini bisa diketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi reversible, yaitu reaksi yang dapat dibalik. Tandanya yaitu ini, tandanya adalah panah yang bolak-balik. Jadi ya, kemudian kalau kesetimbangan yang merupakan kesetimbangan heterogen, karena di sini ada dua wujud yang berbeda, ada solid, padat, dan ada gas. Makanya dikatakan heterogen. Dari hetero berarti kan berbeda. Kalau homogen berarti seperti. Kemudian apa yang membedakan reaksi reversible dan reversible? Reaksi reversible adalah reaksi yang dapat dibalik, tandanya ada panah yang berlawanan. Kemudian reaksi irreversible adalah reaksi yang tidak dapat dibalik, tandanya ada anak panah satu arah. Kemudian dua, dari gambar dan video pada kasus stimulus akan saja syarat reaksi dikatakan seimbang, yaitu laju reaksi kiri dan kanan sama besar. Nomor 3, bagaimana cara menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen? Dilihat dari wujudnya, wujud yang ada dalam reaksi tersebut. Kalau wujudnya itu sama, berarti dikatakan reaksi tersebut adalah reaksi homogen. Kalau reaksi di dalam reaksi itu ada lebih dari dua wujud, maka dikatakan kesetimbangan heterogen. Sudah? Nah, ada yang ditanyakan? Ada? Ya. Oh, tanya. Ya, silakan. Kelompok 1 tanya. Tanya apa? Kenapa kesetimbangan itu selalu terjadi secara mikroskopis? Kesetimbangan terjadi secara mikroskopis katanya. Mikroskopis. Kenapa kesetimbangan terjadi secara mikroskopis? Tadi saya jelaskan loh di awal tadi ya. Ingat enggak? Reaksi apa tadi? Di goa itu tadi ya. Nah, ya. Seperti saya tadi menjelaskan. Kesetimbangan itu kenapa kok terjadi secara mikroskopis? Dari kata mikro. Mikro itu apa? Kecil.
Ya. Dari reaksi ini kan berhubungan dengan senyawa dan unsur kan. Iya. Kan benda yang tidak mudah untuk dilihat oleh kasat mata. Iya. Itu jawabannya. Iya. Jadi harus menggunakan ya. Itu ya. Mikroskopis. Ya, jadi hampir betul. Cuma artinya tidak pakai mikroskop ya, bukan pakai mikroskop. Tapi memang reaksi kesetimbangan itu termasuk syarat kesetimbangannya. Jadi terjadi secara mikroskopis, tidak bisa diamati dengan kasat mata. Kalau yang kayu dibakar tadi kan jelas ya, jelas terjadi reaksinya jelas. Kalau reaksi semacam itu tadi stalaktit, stalagmit itu kan tidak terjadi, tidak bisa kita lihat reaksinya. Jadi secara terus menerus gitu, berulang-ulang, artinya bahwa kesetimbangan itu terjadi secara mikroskopis, gitu ya. Sudah, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ya, yang terakhir, fase yang terakhir yakni menyimpulkan. Silakan saya beri waktu 10 menit untuk menyimpulkan. 5 menit ya, 5 menit. Ntar lagi 5 menitnya saya berikan penguatan. 5 menit. Silakan kalian tuliskan di LKPD. Nah, bagaimana cara mengisi kesimpulan? Sesuaikan dengan apa tadi? Rumusan masalah dan tujuan. Ya, silakan kalian tulis sudah. Jadi apa yang kalian pelajari tadi, tuliskan sudah kesimpulannya. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai menuliskan kesimpulannya? Sudah. Ya, silakan. Kelompok berapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulan kalian yang buat. Ya. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Oh, 2 sudah siap ya? Ya, silakan berdiri untuk kelompok 2 mewakili untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Di sini. Ya, di situ sudah, di situ. Ya, silakan. Kesimpulannya, yang pertama yaitu reaksi reversibel itu merupakan reaksi yang dapat dibalik. Tandanya itu ada panah 2 bolak-balik. Kemudian sebaliknya, reaksi irreversibel itu kebalikannya, merupakan reaksi yang tidak dapat dibalik. Tandanya itu adalah panah hanya satu arah. Kemudian kesetimbangan homogen dan heterogen itu kita bisa membedakannya dengan jenisnya. Kalau homogen yaitu satu jenis, kalau heterogen yaitu lain jenis. Kemudian kalau kesetimbangan dinamis itu syaratnya yaitu reaksi kanan dan kiri itu sama besar. Kemudian arah panahnya bolak-balik. Kemudian hanya dapat diamati dengan mikroskopis. Ya, itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah memberikan kesimpulan. Saya akan berikan penguatan terlebih dahulu. Tadi intinya berarti yang kita simpulkan hari ini adalah reaksi reversibel maupun irreversibel. Jangan sampai kebalik ya. Reversibel berarti bolak-balik. Irreversibel berarti tidak dapat tidak dapat balik, berarti satu arah panahnya ya. Kemudian kesetimbangan tadi syaratnya adalah laju reaksi ke kanan dan ke kiri adalah sama. Kemudian secara mikroskopis dapat diamati secara mikroskopis. Laju ke kanan dan ke kiri adalah sama tadi dikatakan setimbang kan ya. Kemudian yang terakhir kesetimbangan itu kan ada 2, yakni homogen maupun heterogen. Contoh yang dituliskan tadi kelompok berapa tadi ya? Ini wujudnya kan beda ini. Ada solid, ada gas, solid, gas. Termasuk apa ini? Heterogen. Kesetimbangan heterogen. Yang menandakan kesetimbangan yang mana? Panahnya 2. Berarti kesetimbang. Kalau panahnya 1, bukan kesetimbangan. Ya irreversibel ini ya. Meskipun wujudnya berbeda-beda, ini bukan kesetimbangan. Ya. Jadi ini bukan reaksi kesetimbangan untuk yang
reaksi yang kedua itu. Nah, kemudian di apa tadi? Di bahan ajar itu sudah ada ya. Jadi ada grafik di situ. Jadi ketika dikatakan kan begini grafiknya ya. Lajunya ini kan konsentrasi, kemudian di sini waktu. Ke kanan, kemudian ke kiri, lajunya sama ya. Jadi artinya apa? V1 sama dengan V2 adalah sama. Ya, jadi lajunya sama. Di situ kan sudah ada di bahan ajar itu. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah cukup sampai tahap kesimpulan. Untuk selanjutnya saya berikan apresiasi untuk kalian. Silakan tepuk tangan untuk kalian ya. Kalian sudah menampilkan presentasi, diskusi sudah aktif, sudah ada tanya jawab tadi, sudah kritis satu sama lain ya. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Persilakan. Sebelum saya tutup pembelajarannya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di akhir ada tes evaluasi atau post test. Silakan bahan ajarnya dimasukkan dulu. Oh iya, tadi LKPD-nya dikumpulkan. LKPD. Nah, kan ini post testnya waktunya 5 menit. Post test sebagai evaluasi untuk pembelajaran kalian hari ini. Ya, silakan dikerjakan secara teliti, diamati benar-benar, sesuaikan perintahnya itu ya. Tinggal dicoret. Ada 5 soal. Maksimalkan. Yang mana? Kelompok ini sudah? Ya. Nah, terima kasih pada kalian sudah mengerjakan dengan baik untuk post testnya. Nanti ditunggu hasilnya ya. Nanti saya umumkan pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, saya ingin refleksi terlebih dahulu terkait pembelajaran hari ini. Kira-kira ada kesulitan enggak? Bisa dipahami dengan baik ya? Bisa. Untuk materi ini apa yang menjadi kesulitan tadi? Bagian yang mana kira-kira? Enggak ada? Mudah ya? Karena apa kan? Ya karena dikaitkan sama kehidupan sehari-hari mungkin ya. Coba ini pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan enggak? Menyenangkan. Kalau nampilkan video, seneng enggak? Ya. Semoga selanjutnya nanti saya bisa terus konsisten ya. Menampilkan video sama gambar-gambar supaya kalian lebih fokus dalam belajar ya. Selanjutnya saya informasikan terkait ini tadi hasil dari post testnya. Nanti kalau yang tuntas, yang lebih dari KKN lebih dari 70, nanti saya berikan pengayaan. Yang belum tuntas nanti akan ada remi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan. Silakan untuk ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kita sampai jumpa minggu depan pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.